Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah yang sangat khusus, sangat spesial, yaitu ibadah Paskah. Wow, ini momen yang luar biasa dan sekali lagi kita beribadah merayakan Paskah masih di situasi keadaan kondisi negara kita yang wabah corona dan seluruh dunia, ya sehingga tidak bisa beribadah di gereja. Tapi sekali lagi saya yakinkan kita semua bahwa Tuhan kita tetap beserta. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan lewat kuasa ibadah Paskah ini kita berharap gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua makin hari makin bangkit, makin hari makin kuat. Amin. Karena di Paskah ini kita merayakan sebuah hari Yesus Kristus menang atas maut. Hari kebangkitan Yesus mengalahkan dosa. Hari kemenangan Yesus bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kekuatan kemenangan itu diberikan buat saudara dan saya. Amin. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau ada kata-kata bijak berkata, jangan katakan masalahku yang terlebih besar, masalahku yang besar, tapi katakanlah Tuhanku lebih besar. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus namanya, amin. Yang percaya Tuhan kita besar, mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya ajak kita memuji nama Tuhan, Great is our God. Yuk semua tepuk tangan. Amin. Mari katakan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah. Amin. Mari katakan, kita terima. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Tuhan kita besar, katakan haleluya. Lagi katakan haleluya. Mari sama-sama kita naikkan kembali pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita semua, pemilik kehidupan yang sanggup. Amin. Dialah jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa.
Tangan semua di atas kepala kita. Lambaikan tangan kita semua. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semua katakan. Oh, 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 oh. Datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi semua katakan. Datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita, segenap hidup kita kembali untuk mendapatkan siraman firman Tuhan. Biar benih firman tumbuh dan semakin hari kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sungguh kami hormati, kami akui anugerah-Mu yang menopang kami sampai hari ini. Dan kami rindu Tuhan supaya anugerah-Mu makin bertambah besar dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu semakin bertambah-tambah besar dalam kehidupan kami. Dan lewat firman yang akan kami dengar, akan menuntun kami, memberitahu kami bagaimana caranya untuk kami melihat dan menyaksikan anugerah-Mu semakin besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap menghormati Engkau dalam situasi kondisi apapun. Biar kami tetap mengasihi Engkau dalam situasi kondisi apapun. Sebab hidup kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku
menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang kembali. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, memujimu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dan ini hidup kami mau berikan untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu Tuhan. Oh, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang memberikan anugerah-Nya, memberikan cinta kasih-Nya bagi kita semuanya. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga padamu Bapa. Tak henti-hentinya kami terus menyembah-Mu, tak hentinya kami terus memuji nama-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tetap mau bersyukur, kami tetap mau memuji nama-Mu. Haleluya, anugerah-Mu yang menguatkan kami, anugerah-Mu yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan segala puji, segala hormat, segenap hati kami bagi-Mu. Terimalah ya Tuhan. Yes. Mari sambil angkat tangan kita kembali katakan segala puji, segala hormat, ya Tuhan.
bangkit berdiri bersama-sama, yuk. Sekali lagi angkat pujian ini. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku, segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Oh, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku, dengan wabah corona saat ini, ada banyak hal Tuhan bisa berbicara kepada kita. Yang pertama, hanya dengan satu virus saja dunia bergoncang. Hanya dengan satu virus saja seluruh manusia tidak berdaya di dunia ini. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, dan betapa tidak berdayanya manusia. Kalau sampai saat ini, Minggu Paskah, kita masih bisa hidup, itu anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Sungguh kejadian yang luar biasa dengan wabah corona ini. Saya akan membacakan satu puisi kembali tentang virus ini, saudaraku. Corona memudarkan dunia. Hanya satu virus saja dunia berubah. Tiba-tiba tempat wisata dunia terdiam. Disney hilang semaraknya. Kota Paris tidak lagi romantis. New York tak terlihat gagah. Jakarta redup kemeriahannya. Tembok Cina terdiam dalam kemegahan. Semua tempat yang ramai menjadi sunyi. Peluk cium, ciri kedekatan dan sayang, berubah menjadi senjata yang mematikan. Kunjungan pada orang tua dan famili sebagai tanda kasih saat ini terpaksa harus dihindari dan harus menjaga jarak. Sadarlah kita bahwa kekuasaan, kekayaan tidak berdaya. Walaupun demikian, bumi tetap berputar, namun kita terkurung dalam rumah. Wabah ini mengirim pesan kepada kita. Semua milikmu, semua hartamu, semua prestasimu, semua karirmu tidak penting. Saat kematian menghampiri kita, bumi dan isinya tanpa kita tetap berjalan baik-baik saja. Ingatlah, kita semua di bumi ini hanya tamu, bukan Tuhan. Di atas segalanya, atas alam semesta ini, ada yang mengendalikan. Tuhan namanya. Saudaraku, di hari Paskah ini, saya ingin menyampaikan tentang harusnya gereja Tuhan bangkit seperti Tuhan juga bangkit dari kematian. Kematian Yesus yang pertama mengalahkan kuasa maut. Di dalam surat Paulus 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, firman-Nya berkata demikian, saudaraku. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang pertama yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti kematian atau maut itu datang dari satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang dari satu orang manusia. Ayat 22 mengatakan sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai yang pertama, sesudah itu mereka yang menjadi milik Kristus pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali.
Saudaraku, dari ayat ini kita menemukan beberapa pengertian. Yang pertama, Yesus adalah satu-satunya manusia yang telah menanggung dosa kita, dapat bangkit dari kematian. Bukan dibangkitkan, tapi bangkit dari kematian. Dia yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, dia yang sulung menjadi perintis dari kebangkitan. Tidak ada manusia di dunia ini sejak Adam sampai saat ini bangkit dengan sendirinya. Tak ada satu nabi pun di dunia ini yang mati bangkit dengan sendirinya. Semua manusia, semua nabi mati, kuburnya ada dan tubuhnya membusuk. Kedua, saudara, kematian sudah terjadi dan datang terus, dimulai dari Adam. Dari satu orang, tapi kebangkitan datang dari satu orang juga yang bernama Yesus. Kalau kita keturunan Adam, maka kita akan mengalami kematian yang sama seperti Adam. Tapi kalau kita percaya Yesus, maka kita akan mengalami juga kebangkitan seperti Kristus. Kematian yang diawali oleh dosa Adam terus berjalan hingga pada saat ini. Saat ini yang paling fokus atau kentara jelas adalah kematian disebabkan oleh virus corona. Walaupun kita tahu ada berbagai-bagai cara orang dapat mati. Saudaraku, yang kedua, kematian datang dengan berbagai-bagai cara. Kita tidak pernah tahu waktu, cara, peristiwa yang membuat seorang dapat mengalami kematian. Sebab kematian merupakan misteri. Misteri dari Tuhan. Ada orang yang sudah tua tapi masih panjang umur, tidak mati-mati. Ada orang masih relatif muda, mati dalam keadaan mendadak. Ada orang sudah sakit-sakitan tapi belum juga meninggal dunia. Ada orang yang sehat tiba-tiba berpulang dari dunia ini. Saudaraku, itulah misteri. Demikian juga banyak orang bertanya kepada kita, kenapa si Anu meninggal? Kenapa dia meninggal? Kenapa usia masih muda sudah dipanggil Tuhan? Itulah yang namanya misteri dari kehidupan dan kematian ini. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, semua kita itu antri. Kita antri menuju liang lahat, Bapak Ibu. Apapun profesi saudara, dokterkah, direktur, owner, pemilik perusahaan, rohaniwan, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, mahasiswa, anak-anak, semua sedang antri menuju satu lubang namanya yang lahat. Setiap orang sedang mengantri, walaupun dia sibuk bekerja, sesungguhnya di hadapan Tuhan, dia sedang mengantri kematian. Caranya banyak macam. Ada orang meninggal karena kecelakaan. Ada orang meninggal karena virus corona. Ada orang meninggal karena musibah alam. Ada orang meninggal karena musibah. Ada karena longsor, bencana alam, atau virus corona. Jika kita masih hidup hingga sekarang, mari jadilah berkat. Kalau ada orang pernah bertanya, kenapa ya orang semuda itu, orang masih belia, masih anak-anak telah meninggal dunia? Kenapa yang tua tadi belum dipanggil-panggil juga? Saya teringat ada sebuah kesaksian seorang teman bagaimana anaknya meninggal dalam usia muda. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, berbulan-bulan Tuhan tidak menjawabnya. Sampai satu kali dia mendengar suara berkata, "Hai hambaku, ketahuilah, anakmu telah kupanggil karena dalam usia yang relatif muda, ya, ia telah cukup jerilahnya bagiku daripada kubiarkan orang sampai tua tapi tidak ada gunanya." Saudaraku, pertanyaan yang kedua, apa sih misteri dari virus corona ini atau COVID-19 ini? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kadang kalau kita berpikir tentang COVID-19 ini, apakah disebabkan satu negara itu adalah negara yang hidup kotor,
Tapi nyatanya Italia, salah satu negara yang bersih di dunia, terjangkitnya penyakit yang luar biasa. Apakah hanya terjadi di tempat-tempat yang dingin? Ternyata negara Iran, daerah gurun juga terjangkit dengan penyakit corona yang banyak. Apakah mungkin hidupnya kotor? Kita temukan Pangeran Charles hidup dalam keadaan bersih. Anggota kerajaan Inggris hidup dengan disiplin, tetap saja tertular dengan corona. Atau mungkin hidup kotor, orang dapat tertular. Kita melihat banyak kuli-kuli bangunan, pemulung-pemulung jalanan, anak-anak jalanan, hidup seadanya, hidup dalam dunia yang kotor, toh tetap aja aman-aman. Atau mungkin kurang rohani, sampai Tuhan kurang menyayanginya. Ternyata banyak rohaniwan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta mati terbunuh karena terjangkit virus ini. Hanya karena anugerah Tuhan saja saudara dan saya masih hidup. Hanya Dia masih memberi kesempatan dan perlindungannya, kita masih hidup hingga sekarang ini. Dengan Paskah yang kita rayakan saat ini, bagaimana Tuhan telah bangkit dari kematian. Kematian yang membawa keputusasaan dan kebangkitan yang membawa pengharapan. Dengan kemenangan-kemenangan Yesus melalui kebangkitannya, maka seharusnya kita mendapat pengharapan. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan memberitakan kesukacitaan, memberikan semangat, dorongan hidup lebih baik. Gereja Tuhan jadi contoh hidup berbahagia. Karena ada ayat mengatakan hati yang gembira adalah obat. Gereja yang gembira adalah obat. Saudaraku, bagaimana Yesus memberikan contoh dan kesaksian hidupnya? Ia selalu menang dalam hidup ini. Pertama, Dia memberi kemenangan pada saat Dia di Getsemani. Getsemani adalah tempat penentuan bagi penebusan dunia. Getsemani adalah penentuan apakah Yesus akan mati di salib atau dia pulang ke kampung halamannya di surga. Tapi nyatanya Yesus dapat mengalahkan pencobaan itu. Di Getsemani Dia berkata dalam Matius 26 ayat 42 berkata begini. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, aku harus menderita. Aku harus meminumnya. Jadilah kehendak-Mu." Yesus menang mentaati perintah Bapa, melakukan proyek Bapa Surgawi, melakukan mentaati kehendak Bapaknya, mati bagi kita, sengsara bagi kita. Yang kedua, kemenangan yang diberikan Yesus di kayu salib dalam Yohanes 19 ayat yang ketiga. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Dia tidak menyerah sekalipun menderita begitu luar biasa. Dari mulai di Getsemani, melewati jalan Via Dolorosa, masuk ke dalam rumah Imam Kayafas, disiksa dan digantung di kayu salib. Sampai detik terakhir pun dia tidak menyerah. Dia menyerahkan, dia menggenapi perintah Bapaknya. Selesai di kayu salib. Sudah selesai. Dia tidak menyerah, dia menang dalam tugasnya. Yang ketiga, sekalipun ia mati, tubuhnya masuk dalam kubur, ia bangkit sesuai dengan janjinya. Dalam Lukas 24 ayat 6 dan 7. Ketika murid-muridnya datang menengok kuburan, dia keluar dari kubur memberitahukan, ia tidak ada lagi di situ sebab ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus itu kepada kamu sekalian ketika Ia masih di Galilea. Firman-Nya berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ia menang atas maut. Ia bukan hanya menang atas pencobaan. Ia bukan menang menyelesaikan tugasnya, tapi ia menang pada kematian. Kemenangan ini ditularkan kepada saudara dan saya. Seharusnya gereja Tuhan akan bangkit
dan membawa kemenangan, memberi kemenangan. Semua orang pasti mati. Ada berbagai-bagai cara mati. Seperti saya katakan tadi, ada mati karena kecelakaan, ada mati karena serangan jantung, ada mati karena musibah, ada mati karena corona. Kalau toh kita mati, ingat baik-baik janji Tuhan. Ingat baik-baik saksi teladan Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Dia berikan kepada kita sebagai janjinya yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudaraku, bahwa kamu tidak tahu tentang orang-orang yang meninggal. Meninggal bukanlah akhir dari segalanya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan lagi. Karena jikalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus, yang percaya Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan, bukan cerita orang, tapi kebenaran firman. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai nanti kedatangan Tuhan, tidak mengalami kematian tubuh, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab nanti pada waktu tanda diberi, pada waktu pimpinan malaikat berseru sangkakala dibunyikan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit dengan tubuh yang baru. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, ini janji Tuhan. Memang kita wajib menjaga diri. Kita wajib mentaati aturan pemerintah. Selama kita mau dipakai hidup ini untuk jadi berkat, jaga dirimu. Pakai kesempatan hidup ini untuk melayani, jadi berkat buat di mana-mana. Tapi kalau kematian harus datang juga, percayalah janji Tuhan ini. Dia akan bangkitkan kita nanti sesuai dengan janjinya pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mungkin iblis pada saat melihat Yesus dicobai sampai Yesus bangkit, dia berencana untuk mengalahkan anak Allah itu. Dia mulai dengan mencoba Yesus di Getsemani, dia mencoba Yesus di kayu salib, lalu dia berteriak kemenangan saat Yesus mati, dibunuh dan dikuburkan. Dia pikir selesai tugas dia mengalahkan anak Allah. Tapi dia dikagetkan oleh kebangkitan Tuhan yang hari ketiga. Dia berkata, kenapa? Ternyata Yesus tidak kalah, dia menang. Begitupun dengan keadaan gereja saat ini. Kelihatannya iblis sepintas menang, dapat menutup, meliburkan gereja-gereja karena wabah dari virus corona ini. Dia mulai bertepuk tangan, akhirnya gereja berhenti. Tapi kenyataannya gereja berjalan terus. Bukan satu, tapi berkembang di mana-mana, di rumah-rumah. Ibadah umum pun tetap berjalan secara online. Gereja tidak pernah kalah. Gereja bangkit. Gereja jadi berkat. Gereja memberitakan kabar kesukaan. Gereja memberi pengharapan. Gereja menghibur. Gereja memberikan sekali lagi pengharapan sekalipun harus mengalami kematian. Mari saudara, dengan semangat yang baru. Semangat dari diam di rumah. Semangat dari ibadah online. Kita tetap jadi berkat. Agar hidup kita ini yang masih ada menjadi indah seperti yang tertulis dalam tulisan Paulus pada orang-orang di Filipi. Firman-Nya berkata begini, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Karena bagiku hidup ini adalah Kristus, kalau toh mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah kesempatan melayani Kristus, menyenangkan Kristus, berkenan kepada Kristus, jadi berkat bagi umat Tuhan, bagi dunia ini. Kalau toh waktunya harus pulang, kalau toh harus meninggal dunia, merupakan keuntungan menerima jerih lelahku. Seperti pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kita bisa dengar pujian ini nanti sekali lagi. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas Paskah, mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan. Kita tunduk kepala. Bapa Surgawi,
Sungguh keputusasaan kami telah berganti menjadi pengharapan yang kekal. Ketidakberdayaan kami telah diganti dengan sukacita besar. Kematian yang fana telah diganti dengan kebangkitan kekal dan abadi. Yesus yang telah menggantikan dosa kami, menggantikan kematian kami, bangkit dengan sendiri pada hari ketiga sesuai dengan janjinya. Dan kebangkitan ini diberikan kepada jemaat Tuhan, pada gereja Tuhan, kepada umat yang percaya. Bahwa kami akan mengalami hal yang sama. Orang-orang mati akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Dan yang masih hidup akan diubah tubuhnya dalam sekejap. Naik bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi bagi kami, kalau kami hidup, kami ingin hidup lebih berkenan, kami hidup jadi berkat, kami hidup menolong orang, kami hidup menyenangkan Tuhan. Kalau toh waktunya harus berpulang dengan berbagai cara, adalah keuntungan bagi kami untuk menerima pahala, menerima upah dari seluruh jerilah kami, hidup bersama dengan Tuhan dalam keabadian. Reuni berkumpul dengan orang-orang kudus lainnya, dengan orang-orang yang lebih dahulu mendahului kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan semangat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk Paskah yang abadi. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, di ujung dari perayaan Paskah saat ini, tanpa memberi telur, tanpa bisa menyapa
saudara, secara langsung kita ucapkan syukur kepada Tuhan untuk karya yang besar, karya kebangkitannya. Mari tetap berpengharapan, memberi semangat kepada setiap orang. Kita bangkit berdiri sambil mengangkat tangan kita untuk terima berkat Paskah. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih beri kami kesempatan untuk jadi berkat. Karena hidup adalah kesempatan buat kami melayani sesama dan melayani Tuhan. Turunlah atas kami berkat Paskah. Dilalukanlah, dipasahkanlah kami dari bahaya maut. Dipaskahkannya kami dari ancaman bahaya. Lindungilah kami ya Tuhan sepanjang waktu. Ketika kami berada dalam rumah dan keluar dari rumah. Saat kami bekerja di dalam rumah, bekerja di luar rumah. Kiranya damai Bapa, kasih sayang Yesus, kekuatan perlindungan Roh Kudus selalu bersama kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang